Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20110417134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Jawaban nomor 1. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihan, distribusi berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Jawaban nomor 2. Menurut Fandi Ciptono tahun 2004, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Jaron McCarthy dalam Fandi Ciptono 2004 merumuskan bauran pemasaran menjadi 4P yang di dalam terdapat bauran promosi, yaitu produk, price, promotion, dan place. Sehingga bauran promosi merupakan bagian bauran pemasaran. Bauran promosi sendiri meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk ke konsumen menentukan faktor bauran promosi. A. Tipe produk atau pasar. Perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan perorangan, dan kemudian hubungan masyarakat. Perusahaan barang industri menyediakan dana lebih banyak untuk penjualan perorangan diikuti dengan promosi penjualan, iklan, dan hubungan masyarakat. Strategi dorong atau tarik. Strategi dorong merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Produsen mempromosikan produk kepada pedagang besar kepada pengecer, dan pengecer mempromosikan kepada konsumen. Strategi tarik merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. C. Kesepian pembeli. Pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Iklan dan hubungan masyarakat memegang peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan. D. Daur hidup produk. Tahap perkenalan, iklan, dan hubungan masyarakat baik untuk menghasilkan kesadaran tinggi dan promosi penjualan bermanfaat untuk mempromosikan penjualan awal. Penjualan perorangan harus dipakai agar pedagang maupun menjual produk tersebut. Tahap pertumbuhan. Semua liar itu dapat diperlambat karena permintaan memiliki momentumnya sendiri dalam pembicara dari mulut ke mulut. Tahap kemapanan atau dewasa. Promosi penjualan, periklanan, penjualan perorangan semua bertambah penting secara berurutan. Tahap kemunduran. Promosi penjualan berlangsung kuat, iklan dan publisitas dikurangi, dan tenaga penjualan hanya memberi perhatian minimal pada produk itu. Penentuan anggaran promosi. Idealnya anggaran promosi ditentukan dengan cara menghitung marginal revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Selama marginal revenue yang diperoleh lebih besar dari marginal cost untuk promosi, maka penambahan dana promosi masih dapat dibenarkan. Masalah utama dalam penerapan metode ini adalah pada penentuan marginal revenue itu sendiri. Perusahaan sangat jarang atau bahkan sulit mengetahui beberapa banyak revenue yang diperoleh dari setiap tambahan dana yang dikeluarkan untuk promosi. Jawaban nomor 3. Produk, price, place, promosi. Produk apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, kualitas, desain, features, brand packaging, size, atau service. Price.
Suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk, sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, discount, payment, periode kredit. Place, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran, contohnya meliputi channel, coverage, location, inventory, transport. Promosi, sejenis komunikasi memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales force, public relation, dan pemasaran langsung. Jawaban nomor 4, pembicara di video tersebut adalah Pak Hendy Aprianto. Teori-teori yang dijelaskan, yang pertama mengenai strategi pengembangan produk, yang kedua tujuan pengembangan produk, yang ketiga tujuan pengembangan produk dan tujuan menurut para ahli, dan juga jenis-jenis pengembangan produk. Strategi pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Tujuan pengembangan produk menurut para ahli. Menurut Kotler dan Keller, tujuan pengembangan produk adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru dan daripada produk sebelumnya. Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Sedangkan menurut Arma, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk, yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen dan untuk menambah omset penjualan. Jawaban nomor 5, pembicara di video tersebut yaitu Pak Hendy Aprianto. Teori-teori yang dibahas adalah mengenal tingkatan produk. Tingkatan produk adalah istilah untuk membagi atau klasifikasi suatu produk berdasar manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Jawaban nomor 6, pembicara di video tersebut adalah Bu Liris Windia. Teori yang dibahas mengenai Quality Function Development in Product Design. QFD adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan usaha. QFD is a method that supports the process from problem identification to design specification. QFD sebuah matriks sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. QFD alat perencanaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk atau product design, rekayasa engineering, dan productivity improvement. The four pieces of QFD: product planning, part deployment, process planning, production planning. House of Quality adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain produk. Atribut produk, evaluasi produk, project objektif, engineering karakteristik, rancangan baru yang dijabarkan dalam pengertian karakteristik atau parameter teknis. Interaction matrix dan interaction between parameters.